Setiap kali bangun pagi, jatah usia kita semakin berkurang di bumi ini. Oleh karena itu, kita harus semakin semangat dalam segala hal yang sedang kita perjuangkan dalam hidup kita. Dan mari peroleh semangat itu dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 21 Desember 2021, tertulis di Lukas 1 ayat 68, demikian dikatakan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dalam bahasa Batak dikatakan, pinuji mat Tuhani, debatani Israel. Allah ditopot bangsona, jala dipatupa haluonna. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mungkin Anda pernah mendengar lagu sekolah minggu seperti ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagu ini selaras dengan bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Ungkapan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Ini juga menjadi nyanyian pujian Zakaria, karena Allah Israel berkenan telah melawat umatnya. Kata melawat dalam bahasa Gerika adalah episkeptomai, yang berarti lebih dari sekedar Allah mendatangi atau melihat umat manusia, tetapi untuk memastikan apakah manusia dalam keadaan yang baik atau bermasalah. Kemudian kata ini juga bernuansa bila manusia sedang bermasalah, maka Allah dengan kata tersebut ingin mengetahui apa yang terbaik yang ia harus lakukan bagi kebaikan manusia itu. Dalam kata lain, melawat berarti mengunjungi untuk menyelamatkan atau memberikan pertolongan kepada umatnya. Lawatan ilahi inilah sungguh jauh berbeda dengan lawatan para pemimpin dunia yang dianggap penting. Ingatkah saudara ketika Presiden Amerika Serikat George Bush melawat ke Bogor pada bulan November 2006? Sangat menarik banyak perhatian berbagai pihak. Mulai dari pemerintah sampai kepada rakyat biasa. Dari mereka yang sangat menolak maupun mereka yang welcome. Pengamanan ekstra ketat dipersiapkan untuk sebuah kunjungan yang hanya lebih kurang 6 jam saja. Kerugian materi pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Akibat penutupan toko-toko di Bogor, penutupan atau pengalihan jalur transportasi, dan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat selama persiapan dan kunjungan Presiden Amerika tersebut. Namun, manfaat lawatan itu tidak begitu terlalu berpengaruh dan tidak terasa oleh banyak orang. Sangat berbeda dengan lawatan Allah yang hadir melalui Yesus Kristus. Lawatan ini sangat sederhana, tanpa banyak persiapan, namun telah mengubah dunia. Mengapa Allah melawat umatnya? Dalam nyanyian Zakaria ini kita melihat paling sedikitnya 2 hal penting tentang alasan mengapa Allah melawat umatnya. Yang pertama, lawatan Allah menyelamatkan umatnya memang merupakan rencana Allah sejak awal oleh karena kesetiaannya terhadap perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang Israel. Dan yang kedua, sekarang lawatan itu berkembang luas, tidak lagi menjadi milik satu bangsa, tetapi sudah melampaui batasan bangsa dan berkat-berkat jasmania. Karena yang dijanjikannya adalah pengampunan dosa, kelepasan dari maut, dan anugerah untuk menikmati damai sejahteranya. Allah melawat kita dalam diri pribadi Yesus. Ia datang membawa keselamatan, Ia datang membebaskan kita dari dosa, serta membawa kita semua kembali ke rangkulan kasih Bapa. Keselamatan yang Ia bawa jauh melampaui pengampunan atas dosa-dosa kita saja. Ia membawa terang masuk ke dalam gelapnya hati kita
dan menggantinya dengan harapan akan hidup baru sewaktu kita masih hidup di bumi ini. Dan janji masuk surga bila pengembaraan kita di bumi ini telah berakhir. Kelahiran Yesus disambut oleh bintang begitu terang sehingga para sarjana dari timur beratus-ratus kilometer jauhnya dituntun oleh bintang itu dan menemukan bayi Yesus. Cahaya yang terang itu tetap masih ada menuntun kita dan orang-orang untuk menemukan Sang Juru Selamat. Keselamatan di sini berarti hidup yang mengalahkan dan mengatasi kematian. Hidup baru yang ditandai dengan kebebasan dari musuh, yakni kepahitan hati, penolakan, serta luka-luka batin masa lalu. Bebas dari cinta diri atau egoisme. Itulah berkat lawatannya bagi kita. Allah berkenan agar terang itu bercahaya dalam diri saya, diri Anda, diri kita semua. Dan itulah terang Kristus yang kita terima di masa-masa Advent yang akan kita sambut dalam kelahirannya. Sehingga melayakkan kita menerima kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur padamu karena lawatan-Mu membebaskan kami dari kegelapan dosa kami. Berilah hati yang tetap setia mengisi hari-hari kami dengan perbuatan, perkataan dan pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah terang cahaya-Mu menebus hidup kami, agar kami selalu berada dalam jalan kebenaran-Mu, hingga akhirnya nanti kami layak menjadi pemenang dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.